Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 10. Selamat datang kembali di channel Berbagi. Pada video kali ini kita akan membahas kelanjutan daripada video yang part pertama, yaitu tentang lumut ya, pada video yang pertama. Nah, untuk video yang kedua ini kita akan mencoba membahas mengenai tumbuhan paku atau Pteridophyta. Baik, sebelum kita membahas materi, seperti biasa bagi yang belum mendukung channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu, kemudian like, dan jangan lupa untuk di-share ke teman-temannya. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat. Baik, kita mulai ya. Nah, seperti biasa juga, sebelum kita membahas lebih jauh begitu ya, apa itu tumbuhan paku. Nah, ini ada KD ya, kompetensi dasar, dan ini sudah disampaikan pada video yang sebelumnya. Nah, lalu apa tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh adik-adik setelah mempelajari materi ini, yaitu materi tentang tumbuhan paku ya. Nah, yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri umum tumbuhan paku atau Pteridophyta. Nah, jadi setelah belajar ini adik-adik bisa menentukan atau mengidentifikasi ciri-ciri tumbuhan paku. Kemudian yang kedua, juga dituntut untuk bisa menggambar siklus hidup tumbuhan paku ya. Kemudian yang ketiga, menyusun klasifikasi tumbuhan paku-pakuan. Jadi nanti adik-adik harus tahu begitu ya, yang termasuk ke dalam paku itu apa saja begitu ya, kemudian dikelompokkan berdasarkan apa gitu ya. Kemudian yang terakhir, menjelaskan peran tumbuhan paku bagi kehidupan. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang wajib dicapai oleh adik-adik. Baik, langsung saja kita ke materinya. Nah, ini adalah bagan begitu ya, Kingdom Plantae ini mengingatkan ya, seperti pada video pertama. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai lumut Bryophyta ini, yaitu tumbuhan yang tidak berpembuluh. Nah, untuk kali ini kita berpindah ke tumbuhan yang berpembuluh begitu ya. Khususnya kita akan membahas tumbuhan tidak berbiji atau tumbuhan yang menghasilkan spora, yaitu paku ya. Dan insya Allah untuk video setelah ini, yaitu video part 3, insya Allah kita akan membahas mengenai tumbuhan berbiji. Nah, baik, ini adalah ciri-ciri daripada tumbuhan paku ya. Nah, sesuai dengan pembagian kelompoknya, bahwa paku itu dipisahkan dari lumut karena memiliki jaringan pengangkut atau memiliki pembuluh. Nah, yaitu memiliki pembuluh xilem dan plum begitu ya. Kemudian yang kedua, paku itu juga secara umum telah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Jadi sudah jelas begitu ya, berbeda dengan paku ya. Kemudian yang ketiga, berkembang biak dengan spora. Kemudian spora dihasilkan di dalam sporangium atau kotak spora. Nah, kemudian kotak spora ini tersusun begitu ya, ada yang membentuk strobilus istilahnya, ada juga yang membentuk sorus gitu. Kemudian sperma berflagel, berarti memiliki cambuk begitu ya, dan perlu air untuk fertilisasi. Makanya tumbuhan paku kebanyakan itu hidupnya di tempat yang lembab. Kemudian sama halnya juga dengan tumbuhan lumut. Nah, paku juga memiliki siklus hidup begitu ya, atau metagenesis. Namun ada perbedaan. Nah, saya ingatkan kembali, kalau pada tumbuhan lumut itu kan fase yang dominan atau fase yang lama hidupnya begitu ya, itu fase gametofit kalau pada lumut. Nah, sedangkan pada paku itu berbeda, kebalikannya. Nah, kalau pada paku itu yang dominannya, yang hidupnya paling panjang itu bukan gametofit tapi fase sporopit. Nah, seperti itu. Kemudian untuk habitat, paku itu ada yang hidupnya di air begitu ya, istilahnya dengan hidropit. Kemudian ada yang hidup di tempat yang lembab, yaitu higropit pada umumnya. Kemudian ada juga yang menempel pada tumbuhan lain, epipit begitu ya.
Kemudian ada yang hidup pada sisa-sisa tumbuhan lain atau sampah atau disebut juga dengan sapropit. Nah, itu adalah ciri umum daripada tumbuhan paku. Nah, kita lihat begitu ya struktur tubuh paku ya. Nah, ini yang digambarkan di sini termasuk ke dalam paku sejati begitu ya, atau paku Pterophyta. Nah, sudah jelas di sini begitu ya, berbeda dengan lumut, ada daunnya sudah jelas, kemudian ada juga akar dan bahkan ini memiliki stolon begitu ya. Nah, kemudian ini yang dimaksud daun muda menggulung. Nah, ini daun muda menggulung begitu kalau diperbesar seperti ini. Kemudian paku juga memiliki fase fase gametofit dan fase sporopit. Nah, seperti yang ada di gambar ini sedikit berbeda dengan tumbuhan lumut, jadi kebalikannya. Nah, kalau pada lumut fase gametofitnya itu fase yang kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya, jadi tumpukan lumut begitu ya. Nah, sedangkan kalau pada paku itu yang biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yang tampak ya. Nah, itu adalah fase sporopit. Nah, kenapa? Karena fase sporopit ini fase yang menghasilkan spora. Pada fase ini dihasilkan spora. Nah, sedangkan kalau pada gametofit yaitu fase yang menghasilkan gamet. Begitu ya, berbeda dengan lumut begitu ya. Nah, ini ada antheridiumnya, berarti ini adalah alat kelamin jantannya. Kemudian ini archegoniumnya, yaitu alat kelamin betina. Nah, seperti itu ya. Jadi penampakannya paku itu kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang unik daripada paku ini. Ternyata ada beberapa jenis daun kalau pada tumbuhan paku. Ada sporopil, ada juga tropopil. Nah, apa yang membedakan dari kedua jenis daun ini? Nah, sporopil ini adalah daun yang berfungsi untuk menghasilkan spora. Nah, ini begitu ya, menghasilkan spora. Jadi di belakang daunnya itu banyak butiran-butiran sporangium ya yang tersusun dalam saurus. Nah, ini yang dimaksud dengan daun sporopil ini. Begitu ya, sedangkan ada bagian daun yang sama sekali tidak memiliki sporopil. Nah, ini begitu ya, yaitu disebut dengan tropopil. Nah, ini fungsinya berbeda. Kalau sporopil jelas penghasil spora begitu ya. Kalau tropopil fungsinya lebih mendominasi untuk melakukan proses fotosintesis kalau untuk tropopil. Nah, seperti itu. Dan kemudian selain kedua jenis daun ini ada juga daun yang disebut dengan mikropil dan makropil, yaitu daun kecil dan daun besar begitu ya. Itu pada paku-paku yang lain, misalnya pada paku ekor kuda ya. Nah, itu kan memiliki daun kecil mikropil, yaitu berbentuk sisik. Nanti kita akan coba lihat gambarnya ya. Baik, itu struktur tubuh paku secara umum, bagian-bagiannya seperti ini. Nah, kemudian paku juga dibedakan menjadi 3 kelompok berdasarkan spora yang dihasilkan ya. Ada paku homospora, ada paku heterospora, dan paku peralihan. Nah, dari namanya juga sudah terlihat paku homospora itu homo sama begitu ya, spora yang sama. Apanya yang sama? Yaitu bentuk dan ukurannya sama besar, jadi tidak bisa dibedakan. Kemudian paku heterospora berarti berbeda ya, yakni paku yang sporanya tidak sama besar. Spora jantan itu lebih kecil dan spora betina itu lebih besar. Nah, itu ya. Kemudian paku peralihan. Nah, paku peralihan ini adalah paku yang sporanya sama besar, jadi ukurannya sama begitu ya. Nah, namun dapat dibedakan mana jantannya, mana betinanya. Nah, untuk paku homospora ini contohnya Lycopodium atau kelompok paku-paku kawat ya. Nanti dikelompokkan ke dalam Lycophyta. Nah, ini paku kawat penampakannya seperti ini, gitu ya.
Nah, ini biasa dijadikan sebagai hiasan. Mungkin adik-adik juga punya paku hiasan di rumah ya seperti ini. Nah, ini yang dimaksud dengan paku homospora. Nah, kemudian yang kedua paku heterospora, contohnya Selaginella ya atau Marsilea. Nah, penampakannya seperti ini, begitu ya. Ini untuk paku heterospora, jadi menghasilkan spora yang tidak sama. Sedangkan yang terakhir untuk paku peralihan, nah ini contohnya adalah Equisetum debil atau disebut juga paku ekor kuda. Nah, ini tiga kelompok paku berdasarkan spora yang dihasilkannya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana metagenesis lumut begitu ya. Nah, karena ada tiga jenis paku berdasarkan spora, maka ini metagenesisnya atau siklus hidupnya itu agak sedikit berbeda, tapi pada umumnya sama ya. Nah, ini metagenesis tumbuhan paku. Nah, ada tiga pergilan keturunan ya, ada tiga metagenesis. Yang ini yang pertama ini adalah paku homospora yang ini. Kemudian yang kedua ini paku heterospora. Kemudian yang ini jelas ini adalah paku peralihan. Nah, ini sangat berbeda dengan tumbuhan lumut, jadi sedikit terbalik begitu ya, karena kalau di tumbuhan paku itu fase yang paling dominannya itu adalah fase sporopit. Coba kita lihat daripada gambar atau bagan yang ada di depan ini. Nah, ini kita mulai dari sini, dari tumbuhan paku gitu ya. Nah, tumbuhan paku ini menghasilkan spora begitu ya. Nah, tumbuhan paku menghasilkan sporogonium, sporangium begitu ya, sampai menghasilkan spora. Nah, gitu ya, sampai menghasilkan spora. Nah, kemudian spora ini kemudian kalau sudah dewasa, sudah matang, kemudian jatuh di tempat yang tepat seperti pada lumut gitu ya. Nah, spora yang jatuh di tempat yang tepat, spora yang jatuh di tempat yang cocok, maka akan berkembang menjadi protalium. Nah, kalau pada lumut itu kan protonema, kalau pada paku adalah protalium. Nah, ini yang membedakannya dengan tumbuhan lumut. Protalium ini merupakan atau bisa menghasilkan dua alat kelamin, yaitu jantan dan betina atau antheridium dan archegonium. Nah, di sini yang berbeda ya. Kalau pada tumbuhan lumut, protonemana harus berkembang dulu menjadi tumbuhan lumut. Nah, kalau di paku, protalium ini bisa menghasilkan dua alat kelamin atau membentuk dua alat kelamin, jantan dan betina, antheridium dan archegonium. Nah, coba kita lihat kembali. Antheridium jelas menghasilkan sel sperma, sedangkan archegonium itu menghasilkan sel ovum. Nah, kemudian melakukan fertilisasi sehingga membentuk zigot. Nah, kemudian zigot nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan paku dewasa. Nah, seperti itu. Itu adalah gambaran metagenesis paku. Nah, sama halnya dengan yang keduanya, hanya sedikit perbedaan begitu ya. Kalau pada paku heterospora, tapi secara umum itu sama begitu. Hanya kalau ini ada mikrosporopil, ada makrosporopil, karena sporanya kan berbeda ukurannya. Nah, seperti itu ya. Dan juga paku peralihan. Nah, ini langsung ke gambarnya. Kalau tadi bagan, ini gambarnya. Nah, ini jelas begitu ya, seperti yang digambarkan pada bagan barusan ya. Nah, ini kita berawal seperti pada bagan, yaitu mulai dari dari tumbuhan pakunya, yaitu sporopit. Nah, ini sporopit ya. Ini sporopit. Nah, sporopit ini atau tumbuhan paku ini menghasilkan spora. Nah, itu ya, menghasilkan spora yang terletak di belakang daunnya. Nah, ini ada ya, ini termasuk ke dalam daun sporopil begitu ya. Nah, otomatis spora yang dihasilkan ini adalah 2N begitu ya, atau diploid. Nah, kemudian spora ini begitu ya. Nah, ada spora ini kemudian
berkembang begitu. Ini terdapat dalam sporangium begitu ya. Sporangium berkumpul membentuk sorus begitu ya. Nah, kemudian kalau sudah matang spora ini keluar, pecah begitu ya, pecah. Kemudian jatuh di tempat yang tepat. Begitu jatuh di tempat yang tepat, itu akan menjadi protalium. Nah, di sini disebut dengan yang gametofit, berarti gametofit muda. Nah, ini gametofitnya. Begitu ya, ini gametofitnya. Nah, kemudian gametofit ini berkembang, nah kemudian menghasilkan dua alat kelamin, jantan dan betina, begitu ya. Nah, ini antheridium dan archegonium. Kemudian antheridium menghasilkan sel sperma, nah terpotong ya. Kemudian sel archegonium itu menghasilkan sel telur, kemudian melakukan sebuah fertilisasi. Itu setelah melakukan fertilisasi kemudian membentuk zigot, nah baru kemudian membentuk tumbuhan paku begitu ya. Nah, ini yang disebut dengan gametofitnya, ini sporopitnya. Nanti yang akan lama hidupnya, yang paling lama dominan yaitu ini sporopit ini. Seperti itu. Kemudian terus berkembang dan seterusnya. Itu yang disebut dengan metagenesis tumbuhan paku begitu, atau siklus hidupnya. Begitu ya. Jadi ada sedikit perbedaan dengan tumbuhan lumut dalam fase mana yang dominan dan fase mana yang hidupnya pendek. Nah, kemudian ini klasifikasi Pteridophyta ya, klasifikasi paku. Nah, paku itu dibedakan menjadi 4 ya klasifikasinya. Nah, yang pertama Silophyta ya, yaitu paku telanjang atau disebut juga dengan paku purba ya. Nah, karena memang ini diyakini hidup pada masa lampau begitu, dan sampai hari ini masih ada begitu ya, masih ada. Ciri-cirinya tidak berdaun, ataupun kalau berdaun atau punya daun itu ukurannya kecil. Kemudian ada yang tidak berakar sejati. Kemudian banyaknya hidup di zaman purba, makanya disebut juga paku purba. Kemudian yang hari ini masih hidup yaitu Silotum ya, Silotum nodum ini. Gambarnya seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu kelompok Lycophyta atau paku kawat ya. Nah, ini ciri-cirinya memiliki daun yang kecil, berarti mikrofil ya, tersusun spiral. Nah, ini gitu ya, bentuknya seperti ini, tersusun spiral. Kemudian sporangium atau kotak spora itu muncul di ketiak daun dan berkumpul membentuk strobilus atau kerucut ya. Nah, ini ada kerucut-kerucut ini. Kemudian batangnya seperti kawat, makanya disebut dengan Lycophyta paku kawat. Contohnya Lycopodium selaginella. Nanti kita hubungkan dengan manfaatnya ya. Kemudian yang ketiga ada juga kelompok paku yaitu Sphenophyta paku ekor kuda. Nah, ini digunakan atau dimanfaatkan sebagai hiasan. Adik-adik juga pasti punya lah seperti ini ya, atau minimal pernah melihat paku ekor kuda seperti ini. Nah, dinamakan juga Equisetophyta, memiliki daun yang kecil. Nah, ini daunnya daun sisik begitu ya. Nah, ini. Nah, di ruas-ruas ini. Memiliki daun kecil, tunggal dan tersusun melingkar ya, seperti pada bambu. Kemudian sporangium terdapat dalam strobilus atau runjung. Nah, mana yang disebut dengan strobilus? Nah, ini kumpulan daripada sporangium. Di dalamnya ada spora. Nah, seperti itu contohnya Equisetum gitu ya, dan ini Calamites begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah Pterophyta. Nah, ini adalah paku sejati, begitu ya. Ciri-cirinya daunnya besar, kemudian memiliki daun muda yang menggulung, circinatus tadi sudah disampaikan di awal. Kemudian memiliki sporangium. Nah, terdapat pada daun sporopil atau daun penghasil spora ya, yang tadi. Nah, ini contohnya banyak. Salah satunya adalah paku tiang, begitu ya. Kemudian ada juga paku suplir. Kemudian ada juga paku semanggi yang memang bisa dikonsumsi. Nah, itu ada 4 kelompok
paku-pakuan ya, paku purba atau paku telanjang, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Nah, lalu apa manfaat daripada tumbuhan paku? Nah, adik-adik harus tahu begitu ya, sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Nah, tumbuhan paku itu ada yang digunakan atau dimanfaatkan untuk hiasan begitu ya. Contohnya paku suplir begitu. Nanti kita lihat ya contohnya seperti apa. Kemudian paku sarang burung. Kemudian ada juga paku tanduk rusa. Ini kelompok paku kawat. Kemudian ada juga yang dimanfaatkan untuk obat-obatan, misalnya Lycopodium clavatum, berarti ini kelompok paku kawat. Sayuran ya, misalnya semanggi. Kemudian ada juga yang digunakan sebagai tempat menanam anggrek, misalnya paku tiang. Paku tiang kan ukurannya besar begitu ya, dipotong-potong, kemudian dimanfaatkan sebagai tempat menanam anggrek atau pot lah istilahnya ya. Kemudian digunakan sebagai pupuk hijau, yaitu Azolla pinnata yang hidup di sawah. Nah, tumbuhan ini juga bersimbiosis dengan Anabaena azole atau alga yang dapat mengikat nitrogen bebas dari udara. Kemudian tumbuhan paku yang hidup pada zaman karbon telah memfosil. Nah, fosil tersebut berupa batu bara yang dapat dijadikan bahan bakar. Nah, ternyata manfaat paku itu luar biasa begitu ya, mulai dari hiasan sampai ada yang bisa dimakan, kemudian ada yang juga digunakan sebagai obat-obatan, hingga yang paling dalam jangka panjang ternyata tumbuhan paku itu menyumbang bahan bakar ya, batu bara. Nah, coba kita lihat, kita kenali gambar-gambar tumbuhan paku. Barangkali adik-adik nanti berminat begitu ya, setelah belajar ini, setelah mempelajari materi tumbuhan paku ini, tertarik begitu ya untuk mencari begitu ya tumbuhan paku yang untuk dijadikan hiasan misalkan ya. Nah, paku suplir. Nah, paku suplir ini tampak penampakannya seperti ini. Ini bermacam-macam ya. Ada yang berdaun kecil, ada yang berdaun lebar dan berdaun besar. Itu paku suplir. Kemudian ada juga paku sarang burung. Ini masih digunakan sebagai hiasan begitu ya. Nah, ini juga menempel pada pohon-pohon ya. Nah, kemudian paku tanduk rusa. Nah, ini paku tanduk rusa. Jadi bentuknya seperti tanduk rusa memang. Kemudian semanggi. Nah, ini semanggi. Ini bisa dijadikan sebagai sayuran begitu ya. Kemudian paku tiang. Nah, paku tiang yang dijadikan sebagai tempat menanam anggrek ataupun tanaman yang lain, pot ya. Nah, kemudian Azolla pinnata ini terdapat di sawah biasanya. Nah, itu adalah manfaat tumbuhan paku, dan ini gambar-gambar tumbuhan paku yang mudah-mudahan menjadikan inspirasi adik-adik begitu ya. Apakah mau dijadikan hiasan begitu ya, ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, baik, itulah materi pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan di-share kembali begitu ya video ini. Mudah-mudahan teman-temannya itu bisa sama-sama mempelajari dari video yang disampaikan ini. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.